dan di video ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah simulasi ARP spoofing. Di simulasi ini saya menggunakan 3 lingkungan virtual. Di antaranya adalah VM Ubuntu Server yang menjalankan WordPress dengan domain jayaabadi.com, VM Kali Linux yang akan kita gunakan sebagai mesin penyerang, dan host Windows 11 sebagai target yang mengakses website. Langkah pertama dalam simulasi ini adalah mengidentifikasi IP dari perangkat dan gateway yang terhubung di jaringan. Di Ubuntu Server, kita jalankan perintah IPA untuk menampilkan IP server. Langkah yang sama kita lakukan di Kali Linux untuk mendapatkan IP mesinnya. Sedangkan di Windows, kita gunakan perintah ipconfig di command prompt untuk melihat alamat IP target. Langkah ini penting agar kita mengetahui perangkat mana yang akan kita serang dan hubungkan sebagai perantara sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai middleman antara server dan target. Selanjutnya di langkah kedua kita buka Wireshark di Kali Linux. Pilih interface jaringan ETH0 dan mulai capture paket. Tujuannya adalah menyiapkan Kali Linux agar siap merekam lalu lintas data di jaringan sehingga ketika ARP spoofing berhasil, Wireshark akan membantu kita melihat paket-paket data yang melewati jaringan. Ini termasuk informasi sensitif seperti password. Langkah ketiga adalah menjalankan ethercap untuk ARP spoofing. Di Kali Linux, kita buka ethercap dengan sudo ethercap-min-g untuk membuka antarmuka GUI. Kemudian kita scan seluruh perangkat di jaringan dengan scan for host untuk mendapatkan daftar IP. Buka hostlist untuk melihat daftar host yang sudah di-scan. Setelah scan selesai, kita pilih IP Ubuntu Server dan gateway dari daftar host. Cari IP server Ubuntu dan tambahkan sebagai target 1. Lalu cari IP host Windows dan tambahkan sebagai target 2. Langkah keempat, saatnya kita melakukan ARP spoofing. Dengan ethercap, kita bisa mulai ARP spoofing. Di menu ethercap kita pilih MITM, lalu kita pilih ARP poisoning, dan centang opsi sniff remote connections. Setelah itu klik OK. Ini akan mulai mengirimkan paket ARP palsu ke target. Jadi Kali Linux bisa masuk sebagai man in the middle antara Ubuntu Server dan Windows. Selanjutnya di langkah kelima, coba akses website yang ada di Ubuntu Server. Misalnya, dalam simulasi ini kita akses WordPress Jaya Abadi. Lalu kita coba login untuk melihat apakah Kali Linux menangkap data ini. Langkah ke-6, kembali ke Kali Linux dan amati Wireshark. Nah, kalau kita filter paket dengan HTTP, kita bisa lihat data komunikasi, termasuk kredensial login jika tidak terenkripsi. Setelah selesai, kita bisa hentikan serangan dengan pilih MITM, lalu pilih Stop MITM Attack di ethercap. Dari simulasi ini, kita bisa lihat bagaimana serangan ARP spoofing bisa menyusupi jaringan, membuat Kali Linux sebagai perantara, dan bisa mencuri informasi penting. Serangan ini beresiko besar bagi jaringan yang nggak cukup aman, terutama untuk data-data sensitif. Oke, jadi sekian analisis langkah-langkah simulasi ARP spoofing.